Selamat bertemu lagi ya dengan saya Dionysius Rendo SPD. Di video kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang permainan bola besar, yaitu permainan bola voli, melalui permainan bola voli ya. Di pertemuan kita yang pertama kemarin itu adalah tentang permainan sepak bola ya. Selanjutnya adalah tentang permainan bola voli ya, di pertemuan kita di kali kedua ini. Nah, namun sebelum kita belajar lebih jauh dalam permainan bola voli ini ya, atau bola sepak juga sama, atau nanti bola basket juga sama ya, itu ada 3 bagian ya. Bagian pertama sejarah secara singkat, bagian kedua tentang perlengkapan ya, peralatan dan perlengkapan ya. Kemudian yang ketiga tentang teknik dasar permainan ya. Nah, bagian yang pertama adalah sejarah secara singkat ya. Nah, secara singkat sejarah dalam permainan bola voli ini ya, pada awal mulanya olahraga permainan bola voli ini ya diberi nama minonete ya. Nah, olahraga minonete ini ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani ya. Nah, itu Director of Physical Education yang bernama William G. Morgan ya, atau William George Morgan, di YMCA pada tanggal 9 Februari ya, pada tanggal 9 Februari 1895 ya. Nah, itu di Holyoke ya, di Amerika Serikat ya. Nah, itu sejarah secara singkatnya permainan bola voli ya. Saya ulangi ya, adalah yang menemukan itu adalah William George Morgan atau William G. Morgan ya. Nah, itu kemudian permainan bola voli itu masuk ke Indonesia. Nah, ya. Tentu saja masuk ke Indonesia itu dibawa oleh siapa? Ya. Nggak mungkin kita yang menciptakan bola voli ya. Nah, itu atau kita sendiri tiba-tiba ada di Indonesia. Ya kan? Nah, yang pastinya ada yang membawa. Nah, yang membawa permainan bola voli ini ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Ya. Pada zaman penjajahan Belanda. Jadi tahun 1928 ya. Nah, itu. Nah, dengan adanya fenomena inilah akhirnya pada tanggal 22 Januari 1955 ya, atau 1955 itu didirikanlah PBFSI ya. Nah, itu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya, saya ulangi ya. Nah, itu di mana? Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Nah, bersamaan dengan itu ya, diadakanlah kejuaraan bola voli nasional yang pertama kalinya. Ya. Nah, itulah sejarah secara singkat. Kita lanjut lagi ke masalah perlengkapan permainan ya. Nah, ada perlengkapan permainan dalam permainan bola voli ya. Nah, dalam permainan bola voli ini ada perlengkapannya, yaitu ya, yang pertama lapangan. Tentu saja ya, itu perlu lapangan kalau mau main bola voli. Maksudnya kalau mau main yang dilombakan, kecuali kalau untuk latihan gak usah pakai lapangan ya. Kalau untuk kita melakukan permainan ya harus ada lapangannya. Nah, kemudian net dan tiang ya. Ada net, ada tiang. Kalau ada net tidak ada tiang, pasang di mana? Nah, ya. Ada tiang tidak ada lapangan, pasang di mana? Nah, kan begitu. Ya, jelas ya. Nah, lalu ya, bola voli. Ya, perlu. Sudah ada lapangan, sudah ada net, sudah ada tiang. Mau main apa kita? Main bola voli. Ada bola, kita main bola voli. Nah, kan enak. Ya kan? Begitu. Setelah adanya bola ya, kita tentu saja kalau namanya kita main ya,
nggak mungkin kita tidak berpakaian. Maksudnya di sini adalah pakaian untuk atau pakaian khusus untuk permainan bola voli. Ya, itu kalau kita sudah arahnya ke lomba, ya. Beda kalau untuk latihan. Ya. Jadi lapangan, net dan tiang, bola voli. Nah, untuk pakaiannya yaitu kaos dan celana pendek. Kenapa harus celana pendek? Tidak main pakai celana panjang aja. Ya. Kamu perhatikan di permainan-permainan internasional maupun nasional, ya. Di sana tidak ada yang namanya main itu pakai celana panjang. Pakai celana pendek. Dan maksudnya celana pendek tadi, ya, itu untuk mudah melakukan gerakan. Jadi kalau bergerak itu enak, ya. Nah, begitu. Kalau kita pakai celana panjang, training panjang, kita main, kita masih repot lagi, angkat lagi, ya, baru mukul bola. Mukul. Itu repot. Ya. Begitu. Jadi celana pendek jelasnya, ya. Atau dikatakan celana olahraga yang pendek. Nah, kemudian itu, ya. Kemudian sepatu. Sepatu khusus untuk voli itu perlu, ya. Itu perlengkapannya, ya. Kemudian pelindung ruas jari. Ini perlu nih pelindung ruas jari nih. Kalau yang tidak sanggup jari, ya, melakukan ini siapa tahu itu toser segala macam, ya. Perlu pelindung jari. Kemudian elbow pad, ya, dengan kenipat begitu, ya. Nah, jadi dalam permainan bola voli yang pastinya yang cukup kita siapkan kalau kita hanya dalam perlombaan biasa, ya, atau dalam permainan kita biasa, ya tidak usah repot-repot lah, ya. Nah itu. Jadi yang disiapkan kita atau perlengkapan dalam permainan bola voli yang pastinya lapangan bola voli, kemudian net dan tiang, kemudian bola, kaos dan celana pendek, ya, dan yang terakhir adalah kaos sudah, celana pendek sudah, yang terakhir itu adalah sepatu bola, ya. Ada di sini, ya. Nih, ya. Nah, itulah perlengkapan permainan, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah teknik permainan. Oh ya, sebelum masalah lapangan dulu, ya. Lapangan bola voli, ya. Saya ulangi, lapangan bola voli yang pertama, ya. Kita perhatikan di sini, ya. Panjang lapangan yaitu ini panjang lapangan, ya, 18 meter, ya. Saya ulangi, 18 meter panjang lapangan, ya. Nah itu, ya. Kemudian lebar lapangan, ya, lebar lapangan itu 9 meter, ya. Kemudian setelah itu habis lebar, ada di dalam tengah-tengah lapangan ini ada namanya garis depan, ya. Garis depan ini, Anda perhatikan di sini, ya. Ini ada garis depan, ya, di situ. Nah, itu ada garis depan ini, ya. Nah, garis depan ini dari net ke garis ini, ya, itu jaraknya 3 meter. Apa gunanya ini? Ya, ini gunanya untuk pemain penyerang depan, ya. Baik toser maupun penyemes di sini, ya. Jadi yang boleh melakukan serangan itu di depan. Kalau di belakang dia dari belakang aja mukul. Nah, ini daerah pertahanan namanya, ya. Ini daerah serang. Nah, makanya adanya garis di depan, diberi batas supaya yang bersangkutan yang di belakang itu tidak bisa menyerang ke depan. Ya. Nah, itu jelas. Kemudian, ya, untuk yang di belakang ini ada 6 meter.
Ya, 6 tambah 3 jadi 9. Nah, jadi lengkap ini 9 ya meter dari jarak ini ke net. Ya. Nah, itu masalah lapangan ya. Nah, pemain ya boleh memainkan bola ya dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jumlah pemain yaitu 6 orang dalam satu tim ya. Nah, jadi inilah yang namanya daerah permainan ya. Nah, itu jelasnya untuk masalah permainan bola voli ya. Jadi gunanya di lapangan ya. Jangan seorang pemain tahu main tidak tahu ukuran lapangan. Ya. Wah, bisa sekali dia ya tekniknya. Ya, main nyemes, tapi nggak tahu berapa panjang lapangan, lebar lapangan ya, luas lapangan begitu. Nah, maksudnya tujuannya kita harus mengetahui itu lapangan permainan ya, bola voli. Nah, itulah. Kemudian yang berikutnya net. Kita bahas satu persatu, net dan tiang. Ya. Net bola voli ya. Itu panjangnya selebar lapangan bola voli. Berapa lebarnya? 9. Berarti panjang net 9. Ya. Kemudian lebar net berapa? 1 meter. Ya. 1 meter untuk net lebarnya. Kurang lebih harus begitu. Boleh kurang 90 cm. Sekurang-kurangnya. Ya. Nah, kemudian itu net, ya. Kemudian tiang. Ya. Tiang net. Tiang net setinggi-tingginya hanya setinggi-tingginya hanya 2,43 meter. Setinggi jangkauan laki-laki. Itu tinggi tiang. Ya. Nah, sekarang tinggi tiang yang dipasang net untuk putra atau tinggi net untuk putra. Ada tinggi net untuk putri, ada tinggi net untuk putra. Tinggi net putra itu 2,43 meter. Saya ulangi, tinggi net putra 2,43 meter. Tinggi net putri 2,24 meter. Nih ada di sini, ya. Nih. Ya. Nih dilihat nih. Nih ada di sini, ya. Nah, pelajari di buku itu, ya. Itu masalah tinggi net jangkauan laki-laki dan perempuan. Ya. Jelas ya? Nah, itu ya tentang net. Ya. Nah, kemudian bola voli, ya. Bola voli itu terbuat dari kulit dengan keliling 65 sampai 67 cm. Ya. Serta memiliki berat ya 200 sampai 280 gram. Ya. Saya ulangi ya. Jadi untuk keliling bola 65 sampai 67 cm. Kemudian berat bola ya 200 sampai 280 gram. Ya, jelas ya? Nah, itu ya. Kemudian ya, ada tekanannya. Nah, tekanannya maksudnya kalau kita mantulkan itu bolanya enak. Ya. Nah, itu adalah 294,3 sampai 318,82 ya. HPA. Nah, itu ya. Nah, itu merupakan ya aturan bola yang harus digunakan. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya ya. Sudah kita pelajari sejarah sudah, perlengkapan sudah, lapangan beserta perlengkapannya, masalah lapangannya dengan bolanya dan lain sebagainya sudah. Selanjutnya masalah teknik dasar permainan. Kalau di sini bilang peta konsep.
Kalau di K13 ya. Nah, beda dengan buku KTSP. Memang kita belajar K13 ya, kurikulum K13 ya. Maksudnya begitu. Nah, tetapi kita harus lebih menguasai tentang teknik dasar. Kalau di sini peta konsepnya itu passing atas, passing bawah ya. Padahal itu sudah termasuk dalam passing. Ya. Dalam permainan bola voli ya, ada teknik dasar permainan bola voli. Itu dulu yang harus dikuasai ya, sebelum kita bermain. Teknik dasarnya apa? Bisa melakukan servis, bisa melakukan passing, setidaknya itu. Kemudian smash dan block. Setidaknya dua itu yang dikuasai. Ya. Servis dengan passing. Jadi jelasnya itu bahwa teknik dasar permainan bola voli itu terbagi ke dalam 4 bagian. Ya. Pertama, ya. Servis, kedua, passing, ketiga, smash, keempat, block atau bendungan. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Ya. Servis terbagi lagi ke dalam 2. Nah, sama di ini. Di kurikulum K13 ini, peta konsep ini. Ya. Passing servis itu terbagi lagi 2. Servis atas, servis bawah. Servis bawah ya. Ini. Nah, bola dilambungkan dulu baru servis. Ya. Sedangkan servis atas, bola dilambungkan dulu baru servis. Jelas? Ya. Nah, kemudian ya, itu sudah servis. Lanjut lagi masalah passing. Passing terbagi 2. Ya. Ada passing atas, ada passing bawah. Nah, ya. Passing bawah seperti ini, ya. Kalau dia yang sudah lincah, bebas. Ya. Mau bagaimana ini? Ya. Nah, itu yang sudah bisa. Kalau yang belum bisa begini. Ya. Ini belum bisa. Ya. Jadi itulah permainan. Kemudian dalam passing ada yang namanya passing atas atau toser. Nah, passing atas seperti ini. Ya. Nah, perkenaan bola di ujung jari. Sedangkan passing bawah seperti ini. Nah, sebelum kita menguasai permainan, kita harus bisa passing dulu. Ya. Passing itu gunanya apa? Menjinakkan bola. Ya. Menjinakkan bola. Ya. Itu passing bawah. Ya. Sedangkan passing atas itu yang dinamakan toser, ya. Itu gunanya apa? Untuk memberi bola untuk yang melakukan smashan atau melakukan smash. Ya. Nah, itu. Kemudian itu sudah passing bawah, sudah passing atas, sudah smash. Ya. Bagaimana melakukan smash? Ya. Tentu saja bola yang dipukul ya dengan keras dan menukik ke lantai. Arahnya itu ke lantai, bukan ke orang. Ya. Kalau ke orang dia masih bisa menyambut. Ya. Jadi arahnya itu smashnya ke arah ruang kosong. Jadi smash itu artinya ya memukul bola sekeras-kerasnya, ya, sekeras-kerasnya yang menukik ke bawah lantai. Itu smash. Ya. Smash itu bermacam-macam. Ada, saya ulangi, smash itu nggak banyak maksudnya. Tapi caranya bermacam-macam. Ada yang melakukan melewati lompatan, melewati awalan dengan ancang-ancang, lari, ya, atau langkah, sekian langkah, 3 langkah setidaknya. Ada juga yang tidak. Kalau dia yang tinggi itu, ya, mungkin jangkauannya itu tidak usah pakai ancang-ancang.
Ya. Nah itu lakukan smash. Kemudian yang berikutnya blok, ya, blok atau bendungan. Nah blok itu yang dinamakan blok itu untuk melakukan pertahanan pada waktu musuh menyerang, ya, di depan net, ya. Makanya kenapa harus pemain volley tinggi-tinggi? Karena pada waktu di blok ada yang menutup, ya, sehingga bola itu tidak bisa tembus, ya. Nah, itu gunanya blok, melakukan pertahanan, menahan bola yang dipukul, ya, yang disemes, yang diserang oleh lawan. Itu gunanya blok. Bagaimana cara blok? Blok seperti ini, ya. Jadi kalau blok orang pemain voli, kalau blok bola jangan begini, terbuka ke atas, ya, telapaknya. Kalau terbuka ke atas disemes, bola keluar, tetap masuk poin orang. Jadi melakukannya itu begini, ya. Saya ulangi begini. Artinya tangan agak menutup seperti ini, ya. Nah, jadi pada waktu bola masuk, bola dipukul, kena di sini di tangan kita, masuk lagi ke bawah sana, ke tempat daerahnya sendiri, ya. Nah, itulah masalah teknik dasar permainan bola voli, ya. Nah, nanti kita bertemu, kita akan bermain di sini, ya, di lapangan kita, di ini kita, jadi harus siap. Tapi setidaknya kita menguasai teknik dasar passing atas, passing bawah dengan servis dulu, ya. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini, ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, ya. Dan kita akan nantikan video saya yang berikutnya, yaitu di pertemuan ketiga adalah tentang permainan bola basket, ya. Itu saja, ya, dari saya. Jangan lupa, ya, di subscribe, klik lonceng agar saya video-video saya selanjutnya langsung masuk ke channel, ya. Saya Diony, ya. Kurang jelas, kurang paham, tidak mengerti apa yang dijelaskan, silakan ditanya di WA. Saya Diony, bye, selamat.